bahwa saat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa id akhadha rabbuka min bani adam min duhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim qalu bala syahidna. Jadi dalam ayat ini Allah mengeluarkan dari sulbi Nabi Adam, kan bapaknya manusia. Jadi kita ini kan disebut di dalam Al-Quran min ma'in dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib. Jadi manusia itu kan dari tulang sulbi. Ya, kalau setelah Adam kan memang dari tanah, tapi kalau manusia kan dari almani, ya, dari sperma yang itu ada di tulang sulbi. Nah, saat itu kan manusia belum ada nih, kita semua nih, ya, diambil dari tulang sulbinya Adam, keturunan-keturunannya nih, yang ya termasuk kita ada di dalamnya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah, wa ashhadahum ala anfusihim. Ya, kemudian mereka suruh bersaksi nih, semua termasuk kita bersaksi. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian semua? Semua kita menjawab. Turunannya Nabiullah Adam alaihissalam, bala syahidna, iya kami bersaksi. Ya, jadi ini mungkin mengawali sebetulnya di alam arwah dulu kita sudah diperkenalkan rububiyatullah atau tauhid tentang Allah itu sebagai Rabb, Allah itu sebagai pencipta, Allah itu Tuhan kalian semua. Maka nanti kalian menyembah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tapi kita kan nggak ingat ya, Ustaz, pernah melakukan perjanjian itu, makanya mungkin jadi di kehidupan juga ya ada yang percaya, ada yang enggak itu. Iya. Satu, kita percaya karena disebut Quran. Ya. Yang kedua, ini kemudian secara fitrah manusia itu memang, coba aja lah orang yang mengaku ateis sekalipun pernah gitu dia terjatuh kemudian dia menengadah ke langit. Dia menyeru walaupun dia bilang oh itu kan natural power kata dia. Apapun bahasanya sesungguhnya itu ada semacam fitrah nalurinya manusia bahwa dia sesungguhnya membutuhkan satu kekuatan. Ya, dan inilah yang kemudian dari kisah ini sesungguhnya supaya kita juga tahu jangan jadi orang yang mengingkari perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, apakah itu cuma perjanjian antara Allah dengan orang-orang mukmin yang udah ditakdirkan akan menjadi Islam misalnya, atau sama semua orang, Ustaz? Ya, karena pada hakikatnya kan bayi yang lahir itu fitrah semua. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Maka kalau lihat di sini Bani Adam adalah semua. Semua berarti. Semuanya dipanggil dan mereka semuanya menjawab bala syahidna. Iya. Tapi kalau misalnya dia lahir di tempat yang Islam tidak masuk ke situ gitu, itu gimana, Ustaz? Ya, kita kan banyak juga melihat data. Ya. Bahwa mereka ada aja selalu jalannya. Entah dia meneliti, entah dia melihat satu kejadian yang kecil, yang mungkin menurut orang lain ini hal biasa, bukan hal-hal yang benar-benar menakjubkan banget gitu. Apalagi misalnya ada ahli bedah Perancis, Maurice Bucaille misalnya, saat dia melihat susunan organ yang begitu teratur, begitu rapi, kok akhirnya kemudian membuat dia tuh kemudian menjadi seorang yang beriman misalnya kan. Terus ada orang yang sudah menyaksikan, ya, atau misalnya menempatkan baginda Nabi di nomor pertama misalnya sebagai salah satu tokoh yang paling berpengaruh di dalam kehidupan manusia, toh juga tidak menjadikan dia beriman. Ya kan? Nah, hal-hal seperti ini, entah misalnya dia di suatu negeri antah berantah, kemudian dia melakukan satu perjalanan ke negeri lain, transit di Indonesia, ketemu misalnya, itu bisa aja hal-hal itu bisa terjadi, ya kan? Karena banyak juga saya sendiri ketemu dengan beberapa orang yang dia ternyata adalah seorang Muslim. Ya. Oke, baik. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Mengapa Allah membuat perjanjian kepada hambanya? Ya, yang pasti perjanjiannya itu supaya apa? Dilanjutkan di ayat, ya kan? Antaqulu yaumal qiyamah. Nah, ini antaqulu misalnya ini ada huruf yang dihapus nih.
ada yang mahzub, itu memang ada di dalam ulumul Qur'an. Allah taqulu, supaya kamu tidak mengatakan atau tidak berhujah pada hari kiamat ya bahwa ya enggak mengingkari. Nanti akan ditampilkan gitu. Kamu dulu sudah berjanji. Ya kan, tapi kenapa kamu ternyata tidak sesuai dengan perjanjian awalmu, kamu malah menyimpang, ya kan? Dan akhirnya mereka menjadi orang-orang yang menyesal setelah mereka ingat dulu pernah diperkenalkan zat Allah Subhanahu wa taala. Iya. Artinya kita diberi kebebasan ya Ustaz, memilih takdir kita. Kan mungkin aja orang udah tahu tapi nggak mau masuk Islam, orang udah tahu kebenaran tapi juga masih cuek. Apakah? Ya kalau itu hadis kan